senantiasa menyempurnakan apa yang ada pada kami dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini kami berkesempatan untuk memuliakan Tuhan, dan kami juga bersama-sama akan mendengarkan sebagian daripada sabda-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan Allah berkenan menolong menopang kami, sehingga kami pada pagi hari ini diberikan bekal, diberikan tuntunan dengan kebenaran daripada sabda Tuhan. Kami mohon Roh Kudus akan senantiasa menopang kami. Roh Kudus akan mencerahkan hati pikiran kami, dan bahkan Roh Kudus juga akan memampukan kami untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu ya Bapa kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Marilah kita pagi hari ini akan membaca Alkitab kita sebagai dasar perenungan kita, dasar firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengajak saudara membuka di dalam Injil Matius pasal 25, Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat 34. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 34. Mari kita akan bersama-sama menyimaknya. Sekali lagi kita akan menyimak dari Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Firman Tuhan demikian. Hal kekhawatiran. Karena itu Aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Sebab itu semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Saudara sekalian, berbahagialah saudara sekalian yang membaca, merenungkan firman Tuhan serta melakukannya. Saudara sekalian, saya memperkirakan bahwa kita semua pernah menyimak ayat ini atau pernah mendengar khotbah tentang hal ini, ya. Atau pernah membaca berkali-kali tentang teks yang kita baru saja baca. Kalau itu pernah, berarti lebih bagus, ya. Kita pada pagi hari ini diingatkan lagi, pagi hari ini seandainya kita itu memaku, itu palunya itu lebih ditancapkan lebih dalam lagi.
Nah, saudara sekalian, bacaan pagi hari ini menjadi penting bagi kita, ya, menjadi penting bagi kita. Ya barangkali agak susah dijelaskan secara mendetail, namun sangat penting. Ya. Saya mengajak saudara sekalian menghubungkan teks Alkitab pagi hari ini dengan masa depan. Nah, teks ini untuk apa? Teks ini memberitahu kita supaya kita dapat mempersiapkan masa depan, ya, mempersiapkan masa depan. Ya, saudara sekalian, mungkin saudara berpikir, wah masa depan saya pengen beli rumah, saya pengen punya mobil, saya pengen menjadi dokter, saya pengen menjadi insinyur dan seterusnya. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ya, sebelum kita berlanjut lebih jauh ke sana, ya saudara sekalian, saya akan mengajak saudara sekalian merenung sejenak, ya, merenung sejenak. Ini ada kaitannya dengan perenungan kita pagi hari ini. Coba saudara renungkan, saudara hitung, ya, biaya hidup saudara, ya. Biaya hidup saudara sejak saudara ada di dalam kandungan, saudara lahir hingga sampai hari ini. Ya. Saudara perlu biaya berapa untuk hidup saudara, ya. Biaya kesehatan saudara berapa, biaya makan saudara berapa, biaya pakaian saudara berapa. Kalau saudara studi biayanya kira-kira habis berapa. Lalu kalau tempat tinggal, kalau saudara kontrak sudah habis berapa. Nah, lalu juga kalau saudara perkirakan, ya, kalau saudara maaf yang perempuan biasanya tambah biayanya tambah kosmetik, ya. itu berapa, ya. Nah, saudara sekalian, dan itu semua dikalkulasi termasuk karir saudara, ya kan. Coba saudara hitung berapa banyak itu, ya. Semua yang kita makan, semua yang kita pakai, hitung itu, ya. Rezeki yang datang kepada kita, hitung itu, ya kan. Berkat Tuhan yang datang kepada kita, yang kita nikmati, hitung itu, ya. Nah, saudara sekalian, semuanya itu kalau dikalkulasi, dihitung, amat banyak sekali, ya. Amat sangat banyak, ya. Mungkin kita kesusahan ngitungnya, mungkin ada hal-hal juga yang terlewatkan belum kita hitung, ya. Mudah-mudahan nanti saudara sehabis ibadah ini ngitung sebentar gitu, ya kan. Ya perkiraan aja, ya, perkiraan aja. Nah, saudara sekalian, kalau itu setelah kita ketahui total jumlahnya, kalkulasi kita sangat besar, tapi di hadapan Tuhan, ya, Tuhan mengatakan bahwa itu hanya tambahan. Itu hanya tambahan, ya. Nah, saudara sekalian, apa hubungannya ini, ya, dengan tambahan ini dengan masa depan? Nanti kita akan lihat, ya. Nah, saudara sekalian, Tuhan Yesus tadi sudah memberikan banyak perincian dan berulang-ulang Tuhan Yesus memberikan satu nasihat, memberikan peneguhan hati kepada para muridnya supaya jangan khawatir gitu, ya kan. Tentang apa? Tentang makan, minuman yang dipakai, ya. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, coba kita memperhatikannya. Kalau kita perhatikan bagian ini, ya, itu kan sesuatu yang pokok bagi kita, ya kan. Makan, ya, coba saudara sekalian pasti sehari pasti makan, ya. Kita semua pasti makan, ya. Ya mungkin hanya kecualian saudara yang lagi puasa aja juga paling berapa jam, ya. Rata-rata 12 jam lah orang puasa sehari pasti ada makannya juga, ya. Itu pun juga paling berapa lama, ya. Nah, saudara sekalian, selanjutnya mungkin tentang pakaian, ya. Nah, ini maaf ngomong ini, ya. Kayaknya kita tidak mungkin deh, ya, dalam seharian itu kita tidak berpakaian, ya, maaf ngomong kata, ya. Nah, itu kan terjadi dalam kehidupan kita, itu hal-hal yang pokok dalam hidup kita. Bukankah itu adalah hal-hal yang penting, yang pokok dalam hidup kita? Tetapi di mata Tuhan, Tuhan mengatakan itu tambahan, ya. Tadi kita baca ayat yang ke-33 itu, ya. Semuanya itu kan akan ditambahkan kepadamu. Nah, tambahan. Saudara sekalian, ini ilmunya Tuhan ini, ya. Ini melebihi melampaui ilmu ekonomi, ya kan. Kalau perekonomian kan apa, kebutuhan pokok, ya kan.
kebutuhan pokok itu sandang, pangan, papan lah ya, gitu, minimal itu ya, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, berbicara tentang tambahan ya, berbicara tentang tambahan ini menyenangkan. Bagi saya itu menyenangkan, saudara sekalian. Mengapa menyenangkan ya? Padahal itu kan namanya aja tambahan ya, bisa membuat kita girang ya, bisa membuat kita girang ya. Tapi juga jangan menjadi menipu kita ya, jangan menipu kita ya. Seringkali kan kita kalau belanja ya, ini beli obat pel ya, lantai itu ya kan, diberi gratis sabun colek, saudara-saudara ya. Wah, sudah mulai mikir, oh iya beli ini dapat ini, ya kan? Dari ini dapat ini, itu tambahan ya. Nah, seringkali juga hadiahnya besar-besar itu tambahan itu ya kan. Entah saya tidak memperhitungkan itu promo atau ilmu ekonominya enggak, tapi seringkali kita sangat senang. Pada umumnya kita sangat senang mendapatkan tambahan. Ya. Nah, saudara sekalian, saya punya pengalaman juga ya tentang mendapat tambahan ini. Satu kali saya berulang kali diminta tolong oleh tetangga mengambilkan ikan pada seorang nelayan yang biasa menangkap ikan. Ya. Tetangga saya itu seorang pedagang yang biasa ke pasar membawa ikan yang sudah digorengnya sendiri lalu dibawa ke pasar. Ya. Saya bolak-balik gitu ya, hari ini berangkat, besok lagi. Gitu ya. Nah, saudara sekalian, setelah ditotal, saya mendapatkan upah Rp325. Nah, saudara sekalian, wah itu kecil banget ya. Saudara sekalian, Rp325 itu besar. Ya. Kenapa saya mengatakan besar? Karena pada waktu itu saya beli bubur itu sepiring masih boleh Rp10, bahkan Rp5 juga boleh Mas Yan. Ya. Kalau saudara itu 325 kan lumayan banyak ya. Dan saudara sekalian, pas dikalkulasi oleh orang yang memberi upah kepada saya itu, saya mendapatkan Rp350. Wah, lalu saudara sekalian, ya, dalam hati saya senyum-senyum ya, girang mendapatkan upah itu. Dan waktu itu diberikan pas pada hari raya Idul Fitri. Ya. Nah, saudara sekalian, hari raya anak kecil tapi apa? Bawa duit. Waduh, rasanya gagah saudara sekalian. Nah, saudara ditambahin lagi ya kan, senang sekali ya, senang sekali. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ini saya bukan hanya melihat besarnya uang itu saja, tapi saya juga melihat orangnya yang memberi kepada saya itu. Oh, orangnya sungguh bermurah hati. Ya, orangnya baik gitu ya kan. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagian ini suatu tambahan yang diberikan kepada kita. Barangkali kita tidak menyadari hingga sampai saat ini pun kalau kita pikir-pikir ya, saudara silakan merenung sendiri, ya kan? Merenungkan sendiri. Oh, apa iya semuanya itu tambahan? Ya. Tapi saudara renungkan baik-baik, ya kan? Jangan segera ditelan, ya kan? Saudara, kalau kita orang-orang dewasa itu ya, kan tidak seperti anak-anak, tidak seperti bayi yang makan. Ya. Kalau kita orang tua memakan itu dikunyah dulu, ya kan? Kunyah dulu pelan-pelan. Ya. Kalau bayi ya memang karena sudah jadi ya bubur halus gitu ya, langsung masuk. Ya. Tapi saudara sekalian, kita renungkan firman Tuhan ini ya. Ini firman Tuhan ini memberitahu kepada kita bahwa itu semua adalah tambahan. Wah, kayaknya luar biasa ya kalau semuanya itu tambahannya. Nah, jadi saudara sekalian hari-hari ini sampai kira-kira itu terengah-engah begitu semangatnya, ternyata saudara hanya mencari tambahannya itu. Gimana nih ya kan? Nah, tapi saudara sekalian memang ada hal yang sangat penting lebih daripada tambahan itu. Kan soal tambahan itu belum menyentuh yang pokok, ya kan? Belum menyentuh yang pokok, betul? Ya, kalau tambahan itu belum menyentuh yang pokok. Nah, saudara sekalian jadi kasih Tuhan. Ini karena yang namanya juga tambahan ini ya, saudara sekalian. Saudara ingat baik-baik, ini sebagai tambahan juga. Ya. Nah, saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara sekalian melihat ya kaitannya itu dengan hari depan atau cita-cita atau apa yang kita rindukan di kemudian hari. Saudara sekalian, kalau kita terdorong
langkah kita, lalu kita melangkahkan kaki dan melakukan sesuatu, tentu itu didorong oleh sebuah keinginan, sebuah impian, ya. Dan itu pasti juga seharusnya dihubungkan dengan hari depan kita, ya kan? Masa depan kita dihubungkan dengan apa yang ada di depan kita, apa yang kita rindukan. Nah, saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, hari yang terpenting dalam hidup saya dan saudara adalah ya, ketika saya lahir, ketika saudara lahir, ya. Dan apa? Dan kita harus mengetahui mengapa kita lahir. Ya. Nah, saudara sekalian, mungkin ini tidak segera juga bisa dan saudara mau menjawabnya. Mengapa saudara lahir ya? Gitu ya kan? Kalau ada beberapa orang seringkali juga malah jengkel mengingat hari kelahirannya, ya kan? Adakah orang yang jengkel mengingat hari kelahirannya? Ada. Ya. Di mana? Di dunia ini. Salah satunya di Alkitab ada juga, ya kan? Ada itu saudara sekalian ya. Coba saudara baca kitab Ayub, baca kitab Yeremia, ya kan? Ada orang-orang yang menyesali hidupnya. Ya. Jangan-jangan saudara dan saya juga kadang-kadang menyesali hari hidup kita. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, itu karena apa? Mungkin karena menghadapi kekhawatiran-kekhawatiran yang memenatkan hidup kita, ya kan? Karena kekhawatiran itu menyiksa hidup kita. Ya, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kemungkinan saudara bisa menjadi apapun yang Anda mau. Anda mau jadi apa? Bisa aja. Itu sebuah kemungkinan. Ya, itu sebuah kemungkinan. Ya, saudara sekalian, tetapi juga jangan takabur. Ya, jangan takabur. Pak Pendeta ngomong jadi apa aja bisa. Saya mau jadi ini, mau jadi itu. Gitu. Jangan takabur, ya. Jangan, artinya saudara jangan membusungkan dada, lalu saudara memang harus beriman, tapi saudara juga jangan menjadi orang yang menjadi jemawa. Nah, saudara sekalian, sehubungan dengan masa depan, ya, masa depan, ada 5 kemungkinan, ya, ada 5 kemungkinan hubungan manusia dengan masa depan. Ini pernah ditulis oleh namanya Frances Hesselbein, ya. Nah, Frances mengatakan begini, saudara sekalian. Yang pertama itu ya, ini ada manusia dan kemungkinan masa depannya. Ada. Yang pertama, mereka yang terseret oleh masa depan sambil berpegang erat mempertahankan masa lalunya. Nah, saudara sekalian, jangan kira kita kadang-kadang nggak terseret masa lalu kita. Kita sering membangga-banggakan masa lalu, bukan? Bahkan kita di gereja pun seringkali membangga-banggakan. Waduh, ini gereja ini ya, saya dulu pernah menjadi majelisnya, menjadi pendetanya di sini ya. Ini ya, apa ini? Kursi-kursi ini ya, saya yang dulu sering beres-beresin ya. Ini ya, lantai ini ya, saya dulu yang ngepel-ngepelin ya. Sekarang mah enak. Waduh, saudara-saudara. Memang ya saya sih tetap menghargai orang yang melayani Tuhan. Ya, jangan dikira saya tetap menghargai sebesar apapun ya, sebisa apapun yang saudara bisa perbuat oleh Tuhan, lakukanlah ya. Saya tetap menghargai sebagai hamba Tuhan. Nah, saudara sekalian ya, ketika kita melihat kehidupan kita, lalu kita memang punya arah masa depan itu ya. Tetapi kita dalam benak hati kita, dalam pikiran kita masih saja dirundung dengan masa lalu kita, dengan kepahitan-kepahitan masa lalu kita, dengan dendam-dendamnya, dengan iri hatinya. Itu akan tertinggal, saudara-saudara. Akan tertinggal. Meskipun badannya mungkin menuju masa depan, tapi dirinya itu masih berada di masa lalu. Nah, ini adalah boleh dikatakan ya, hal ini menjadi apa? Hal ini upaya sia-sia ya, terhadap masa depan itu sia-sia. Lalu yang kedua adalah mereka yang takut dan ragu menghadapi masa depan. Ketika Tuhan Yesus ngomong dengan murid-muridnya itu tahu ya, murid-murid itu seringkali ketakutan dengan masa depannya ya. Saudara sekalian,
Saya sebagai pendeta juga pernah mengalami, takut dan ragu gitu ya. Tapi itu harus dihadapi memang, harus dihadapi dan diatasi. Ya. Karena akarnya apa? Ketidakpercayaan kepada Tuhan. Ya. Bahkan ibu saya juga sering pernah mengkhawatirkan kalau saya jadi pendeta itu. Ya. Salah satunya itu, wah nanti bagaimana kalau jadi pendeta? Dan saudara sekalian, mungkin itu sebuah ketakutan. Ya. Ini kita menjadi lemah kalau di bagian ini ya. Kalau kita menjadi takut, menjadi ragu, maka kita menjadi orang yang lemah dan kalah dalam pertarungan iman ini. Ya saudara sekalian, oleh karena itu mari kita kalau kita pas menghadapi ketakutan, keraguan, kita mohon selalu kekuatan dari Tuhan. Lalu yang ketiga saudara kan, kemungkinan orang yang ketiga adalah mereka yang nekat terjun untung-untungan ke dalam masa depan. Nah ini namanya untung-untungan gitu ya kan. Untung-untungan itu ya mungkin orang kadang-kadang memaklumi, kadang-kadang gitu ya. Tetapi ini akan termasuk kategori yang ketiga ini orang yang menenggelamkan diri, ya, menenggelamkan diri. Ya ada mungkin hanyut saja ya, hanyut saja dengan arus dunia ini ya. Orang begini ya ikut begini, gitu ya. Arahnya gimana ya? Enggak jelas ya. Lalu yang keempat ya. Orang yang keempat ini adalah mereka yang dengan yakin memasuki masa depan sambil membawa buku berisi perencanaan. Itu ya kan. Ya, perencanaannya bagus, banyak banget ya. Apakah itu salah? Saya tidak mengatakan itu salah ya. Tetapi dalam penilaian ini adalah yang sangat memukul hal ini adalah ternyata tidak cocok dengan keadaannya. Tidak cocok dengan keadaannya. Mungkin bisa saja seperti apa yang dikatakan oleh Presiden pertama Indonesia itu ya, Insinyur Soekarno itu ya. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, ya kan? Ya, gantungkannya pakai apa? Ya itu dipikir juga, ya kan? Setinggi langit, ya, itu memang kata-kata mutiara yang mungkin menyejukkan dan memompa semangat kita. Oke lah, gitu ya. Tapi kita harus melihat juga, ya, pakai apa? Ini memang ada sebuah kemungkinan yang bisa diraih di situ. Lalu saudara sekalian yang kelima, ini kemungkinan yang kelima adalah mereka yang berhasil mencipta masa depan dan yang sudah memandang lebih jauh lagi ke masa depan, ke depan ya, sudah bisa melihat, sudah bisa mencipta masa depan dan juga sudah bisa memandang lebih jauh lagi ke depan. Nah ini orang mengatakan ini adalah orang yang visioner gitu ya. Jadi nanti meskipun ada di depan sana, masih ada yang bisa dilihat di sananya. Saudara sekalian, itu seperti digambarkan oleh pemazmur ya. Itu bahwa ada ya, ada kita itu dibagikan orang yang ada di orang yang sedang naik gunung, ya kan? Naik gunung. Kalau kita sedang di lembah saudara sekalian, ya, pemandangannya apa? Hanya sekitar-sekitar gitu aja. Tapi makin tinggi ya kan, makin luas. Ternyata luar biasa. Ya, itu kesempurnaan firman itu. Nah, saudara sekalian, ini membuat kita lebih lagi memahami masa depan, ya, memahami masa depan kita. Nah, saudara sekalian, mungkin saudara juga sedang berpikir-pikir, wah, masa-masa sekarang kok mikirin tentang apa? Tentang masa depan. Bukankah sekarang ini masa-masa yang sulit, ya, masa pandemi bukankah masa yang sulit, kerja sulit ya, cari uang sulit, justru itu saudara sekalian ya. Justru masa-masa yang sulit ini ya. Kalau saudara dan saya berada di masa yang sulit ya, sebagai masa ujian, sebagai masa kita bertumbuh, sebagai masa kita seperti kalau telur itu dirami oleh ayam, ya kan? Sebagai masa itu, ya kan? Kalau kita memahami itu, maka kita akan muncul, saudara akan muncul, ya, lebih cemerlang lagi, ya kan? Lebih diperbarui lagi di dalam hidup saudara. Ya, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, keimanan dalam kekristenan senantiasa mengajak kita seperti itu, ya, memberikan dorongan seperti itu, memandang jauh lebih ke depan, ya. Dan ini adalah sebuah proses pembelajaran hidup kita. Sebuah proses pembelajaran hidup kita. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, nah kita melihat ya bagaimana kita melihat sekarang ya
mempersiapkan masa depan itu yang penuh dengan pengharapan ya. Nah, ini tadi orang-orang yang kaitannya dengan masa depan, kemungkinan orang dengan masa depan. Tapi kita belajar pagi hari ini, saya hanya menyampaikan 3 hal ya. 3 hal bagaimana mempersiapkan masa depan yang penuh harapan. Yang pertama, kita janganlah meninggalkan hal yang mendasar dalam kehidupan. Hal yang mendasar dalam kehidupan ini. Nah, saudara sekalian, manusia zaman sekarang banyak sekali orang yang meninggalkan hal-hal yang mendasar dalam kehidupan ini, ya kan? Sehingga apa? Sehingga hanya mengejar hal yang remeh, ya. Sehingga hanya mengejar hal-hal apa? Tambahannya itu saja, ya kan? Belum mencapai pada yang pokok, belum mencapai pada yang mendasar, yang orang mengatakan yang esensi dalam hidup ini. Ya. Nah, saudara sekalian, kalau demikian keadaannya, maka ketika orang itu meninggalkan apa yang mendasar dalam kehidupan ini, maka orang itu sering melakukan potong kompas, ya kan? Instan aja gitu ya. Nah, saudara sekalian, orang seperti itu juga seringkali dikejar dengan apa namanya buru-buru, ya kan? Buru-buru. Mungkin ada yang mengatakan, bukankah sekarang ini kita diburu oleh apapun, cepat-cepat harusnya, ya kan? Ya meskipun cepat-cepat sekarang yang direm itu sama corona itu, ya kan. Corona itu memang kurang ajar, ya kan. Nempel sana nempel sini, nggak bilang-bilang, gitu, ya kan. Nah, saudara sekalian, kita memperhatikan bagian ini, ya, memang mengambil tindakan yang cepat dan tepat itu penting. Ya. Tetapi kalau terburu-buru itu dihindari. Ya. Beda loh, cepat dengan ya Pak, terburu-buru, ya kan. Saudara pasti bisa membedakan ya kan. Coba kalau saudara mau pergi terus waktunya mepet, ya itu bukan cepat, itu saudara buru-buru, ya kan? Ini buru-buru, ya kan? Orang buru-buru terus tambah lagi panik, ya. Ini akan seringkali menjadi kesalahan-kesalahan yang fatal, bisa terjadi demikian. Sudah buru-buru panik, ya kan? Saya pernah cerita itu ya, ada dulu desa di tetangga itu ada orang rumahnya kebakaran ya. Lalu di rumah itu ada bayi, masih ada bayi. Lalu tetangganya melihat ada bayi, lalu dia merasa menyelamatkan bayi itu ya. Dia bilang sama ibunya, anakmu sudah saya selamatkan ya. Tetapi apa yang terjadi? Yang setelah dilihat ternyata radio yang diselamatkan, bukan bayinya ya. Nah, saudara sekalian, itu terburu-buru ya kan. Terburu-buru dan panik ya. Nah, saudara sekalian, ya dikasihi Tuhan, ini kehidupan sekarang itu seringkali banyak yang nabrak sana nabrak sini. Ya. Bukankah seringkali kehidupan kita kalau kita nabrak sana nabrak sini itu seringkali juga banyak kesalahan di pihak kita. Bukan karena banyaknya orang lain ya, yang ada di sekitar kita, tetapi karena tindakan-tindakan kita yang sungguh keliru. Nah, saudara sekalian, itu nanti ujung-ujungnya paling penyesalan, ya, banyak penyesalan. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita janganlah meninggalkan hal yang mendasar dalam kehidupan kita ini. Apa yang mendasar dalam kehidupan kita ini sudah dikasih tahu oleh Tuhan Yesus tadi di ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, jadi ini kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, dua hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya. Nah, saudara sekalian, itu Tuhan mengatakan apa? Carilah, ya, mencari. Ya. Jangan hanya terfokus pada tambahannya atau hanya melihat kerajaannya dan kebenarannya aja, jangan hanya melihat itu, tetapi harus dicari. Ya, saudara. Arti mencari itu apa? Di sini dikatakan sebenarnya ya secara sederhana. Arti kata itu bukan sederhana, tetapi kata itu juga bermakna berusaha. Ya. Mencari itu kan berusaha, menuntut, ya, menunggu, memeriksa, menanyakan, bahkan mempersoalkan. Ya. Nah, saudara sekalian, ini mengandung makna yang begitu luas dan dalam ya. Karena kadang-kadang harus menunggu juga, ya kan. Ya. Nah, saudara sekalian, kalau kita pergi kan juga kadang-kadang harus, kalau naik Grab kan juga harus nunggu dulu, sabar, ya kan. Sehingga kita bisa melakukan tindakan dengan tepat, ya.
Kita harus berusaha mencari, ya. Mencari. Ya. Nah, saudara sekalian, zaman sekarang ini memang hal-hal yang kita perlukan, kita dapat memperolehnya dengan lebih cepat karena kemajuan teknologi. Ya. Hargailah itu ilmu pengetahuan, ya. Dan saudara yang sedang dalam dunia pendidikan, kejarlah ilmu setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya, ya, gitu ya, dan seluas-luasnya, dan pergunakanlah untuk kehidupan ini, ya, sumbangkan kepada kehidupan ini, ya, untuk kesejahteraan manusia, ya. Bukan hanya untuk diri saudara sendiri. Ya. Nah, saudara sekalian, ini kata mencari ini, ya, mencari setiap hari ini, saudara. Ini adalah usaha yang sungguh-sungguh, ya, dilakukan dengan tekun, mencari itu, ya, mencari kerajaan. Oleh sebab itu, saudara sekalian, ketika kita mempelajari tentang kata mencari ini, itu berarti ada komitmen yang tinggi, mengerti adanya konsekuen, ya, konsekuen dan juga konsisten, ya, terus menerus, ya, konsisten itu terus menerus, ya kan. Jangan labil, ya. Dalam kita mengiring Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, jangan labil, ya. Maju, bergerak, ya, terus, ya. Bertambah, ya. Nah, saudara sekalian, ketika kita memperhatikan kata mencari ini, ya, berarti itu sampai kita menemukan dan melakukan apa yang benar, ya. Menemukan dan melakukan yang benar. Harus sampai pada tahap itu, ya. Sampai pada tahap itu. Mengapa sampai tahap itu? Karena kuasa kerajaan Allah dan kebenarannya itu selalu mendatangkan damai sejahtera, ya. Selalu mendatangkan sukacita, mendatangkan kegembiraan, mendatangkan kelepasan. Dan bahkan kuasa kerajaan Allah dan kebenarannya itu membawa kita kepada pemulihan, membawa kepada kita pada tahap pengampunan, membawa kepada kita pada tahap kesembuhan. Apapun, ya, yang diperlukan oleh manusia yang sesungguh-sungguhnya. Nah, saudara sekalian, kita memperhatikan bagian ini untuk kerajaan Allah ini, ya. Mencari dengan usaha yang penuh kesungguhan agar kuasa Allah terjadi di dalam kehidupan kita, agar kuasa Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, ini sangat penting bagi kita, ya, supaya dalam kehidupan kita atau melalui kehidupan kita dapat merasakan bagaimana Roh Kudus nyata dalam kehidupan kita. Bagaimana kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus itu menuntun kita kepada kehidupan kemenangan, menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan, menyembuhkan hati yang terluka, dan tentunya ada banyak hal. Dan tentu saudara sekalian, pada ujungnya adalah bagaimana kita mempermuliakan nama Tuhan. Di situ nama Allah ditinggikan ketika kita mencari kerajaan Allah dengan sungguh-sungguh, kerajaan Allah dan kebenarannya itu, ya. Nah, saudara sekalian, kita yakin bahwa oleh kuasa Roh Kudus itu kita dituntun pada jalan ketaatan kepada Tuhan. Kita memiliki kebenaran di dalam Kristus, di mana kebenaran itu memisahkan kita dari kehidupan duniawi kita. Nah, saudara sekalian, itu kita dituntun oleh Tuhan sampai tahap demikian. Lalu saudara sekalian, hal yang kedua kita bisa melihat, ya, itu tadi hal yang pertama, ya, bagaimana kita mempersiapkan masa depan. Ya, kita sekarang hal yang kedua, kita sebagai manusia ini diberi daya kreatif, ya, daya kreatif atau imajinatif, ya. Ini bukan halusinasi, ya saudara sekalian, ya, tempo hari sudah saya sering sebut juga, ya. Kalau kita perhatikan, saudara sekalian, ya, manusia itu memang kreatif, ya. Di dalam surat 2 Korintus, ya, itu ada salah satu cerita, ya, salah satu pernyataan Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus itu juga memberitahukan bahwa
manusia itu kreatif itu salah satunya adalah kalau sebagai orang tua itu mengumpulkan harta itu untuk anak-anaknya gitu ya. Ada ke 2 Korintus 12 ya. Itu di salah satu ayatnya mengatakan bahwa kalau orang tua mengumpulkan hartanya itu untuk anak-anaknya ya kan. Nah, ini adalah kreativitas manusia itu bagaimana menghayati perjalanan hidupnya ya kan. Nah, saudara sekalian, kita melihat ya, kalau kita hubungkan dengan kata-kata atau bacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 6 tadi ya. Dalam rangka itulah kita harus dilepaskan dari kekhawatiran ya. Dihindarkan, dijauhkan dari kecemasan. Nah, saudara sekalian, kekhawatiran yang di bagian ini adalah kekhawatiran yang membuat gelisah. Ini adalah kekhawatiran yang membuat orang tersiksa, membuat pikiran jadi kacau, ya. Membuat pikiran jadi kacau, yang mengganggu sukacita. Ya. Sukacita dalam Tuhan itu terganggu. Bahkan ini adalah kekhawatiran yang mengaburkan pengharapan kita kepada Tuhan. Ya, saudara sekalian, itu ada banyak sekali ya. Nah, ketika kita menghadapi hal itu, kita mestinya yakin akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Dan ayat-ayat tadi kita juga jangan salah memahami ayat-ayat yang kita baca tadi dari Injil Matius pasal 6 dari ayat 25 tadi, itu ayat firman Tuhan bukan larangan gitu ya. Itu bukan ayat-ayat melarang kita untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ya. Bukan itu ya kan. Justru kita belajarnya dari burung ya. Salah satunya kan dicontoh gitu ya. Kalau kita belajar dari burung, apa yang kita pelajari ya kan? Burung itu memang tidak pernah menanam ya kan. Burung mana yang menanam singkong, menanam padi, enggak ada ya. Nah, itu kalau ada mah burung ajaib lah gitu kan. Tapi memang enggak ada saudara-saudara. Ya itu dicipta oleh Tuhan untuk pembelajaran kita ternyata ya. Ketidakbisaan burung itu untuk pembelajaran kita semua ya. Ya, tidak ada burung yang menanam ya, karena memang tidak bisa menanam ya. Namun burung itu tetap gigih mencari makan ya, mencari makan. Kalau enggak makan ya mati ya. Nah, saudara sekalian, itu kayaknya yang sederhana begitulah, ya, yang sederhana begitu ya. Burung tetap gigih ya. Nah, saudara sekalian, tentunya kita juga mencari, kalau kita mencari makan ya, itu mesti dengan cara yang halal gitu ya, cara yang benar ya. Jangan sembarangan, jangan suka nipu ya, gitu kan. Jangan nipu ya, jangan nipu, jangan suka, apalagi suka ya, itu repot ya. Kalau saudara dan saya itu suka nipu, itu berarti sudah terjerat lebih dalam daripada menipu. Ya, karena ada sukanya kan, gitu kan. Itu tingkatnya sudah lebih parah berarti kalau suka ya. Tentunya saudara dan saya harus rajin bekerja ya. Melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya, mengatur keuangannya juga ya kan. Saya ini waktu SMA itu sekolahnya IPS, kadang belajar ekonomi ya kan. Menghitung duit banyak sekali, tapi hanya ngitung doang. Tetapi itu sebenarnya belajar ya, belajar kita menggunakan keuangan gitu ya, sebenarnya gitu ya kan. Meskipun sampai sekarang itu juga saya kalau menggunakan keuangan itu wah ribet deh, repot ya. Uang yang dikasih saya pasti saya habis-habisin. Nah, saudara sekalian, pesan saya adalah supaya saudara bisa menggunakan keuangan dengan sebaik-baiknya. Kalau itu dipercayakan kepada saudara tanpa menyepelekan hikmat yang dari Tuhan. Nah, saudara sekalian, kita tahu persis bahwa Tuhan Yesus mempersenjatai para muridnya dengan berbagai-bagai penjelasan. Penjelasannya detail-detail bukan? Ya kan? Detail-detail sekali itu Tuhan Yesus, luar biasa ya. Ya. Ahli kehidupan memang Tuhan Yesus ya kan. Aneka macam pesannya disampaikan ya. Supaya muridnya tidak dihinggapi dengan kekhawatiran atau kegelisahan atau kebingungan, was-was ya, untuk kebutuhan hidupnya. Nah, saudara sekalian, memang dirundung dengan kecemasan dan kekhawatiran itu adalah suatu pertanda yang buruk. Pertanda yang buruk dalam hidup saya dan saudara, kalau saudara dan saya dirundung dengan kekhawatiran. Oleh karena itu perlu dilawan ya, lawannya dengan kepercayaan itu kepada Tuhan, keyakinan. Nah,
Sebenarnya Tuhan Yesus juga bermaksud menolong, Tuhan Yesus bermaksud menghibur kita, ya, supaya kita tidak kepenatan menghadapi kehidupan ini. Ya. Lalu satu hal yang terakhir, saudara sekalian, kita belajar bahwa bagaimana kita mempersiapkan kehidupan masa depan kita, itu adalah kita melihat adanya nilai-nilai keimanan sebagai tuntunan dan kita mengerti cara-cara menjalani hidup. Ya. Jadi kita mesti mengerti arah yang harus kita tempuh. Ya kan? Arah yang harus kita tempuh apa? Arahnya ya. Saudara sekalian, beberapa hari ini ada lagi turun berita ya. Yaitu salah satu contoh, ada seorang dibunuh itu di Kalibata ya. Mutilasi ya. Apa katanya dimasukkan koper atau bagaimana ya. Nah, saudara sekalian, yang tersangka siapa? Saya lupa namanya. Cuma orangnya itu, ya, yang tersangka itu sarjana loh, dan pernah ikut Olimpiade MIPA ya. Cemerlang bukan prestasinya? Ya. Namun saudara sekalian, itu ternyata tidak menjadi jaminan hidupnya. Ya. Tidak menjadi jaminan hidupnya. Kandas itu ya, melakukan hal yang merusak ya. Nilai apa yang dia perjuangkan? Berlawanan dengan nilai keimanan ya. Nah, saudara sekalian yang dikasih Tuhan, ya tentunya saudara dan saudari sekalian bila ingin menjadi dokter ya tentunya harus melakukan yang sesuai dengan apa yang diharapkan ya kan. Ya harus sekolah lah, mungkin dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah pun harus pilih yang benar ya kan. Tidak boleh sembarangan kan. Nah, kalau sudah kuliah juga baca buku juga malas, ya bisa mungkin jadi dokter misalnya gitu ya. Tapi mutunya yang seperti apa? Ya zaman sekarang tidak mau ya, tidak boleh sembarangan gitu ya kan. Jangan menjadi mutu yang jelek ya. Saudara harus menjadi mutunya baik harusnya ya kan. Apalagi yang masa pandemi gini kan ya kan. Menjadi ahli di bidangnya itu sangat dicari ya kan. Mungkin ada dari antara saudara yang pengen jadi dokter, jadi ahli pandemi ya kan? Di masa mendatang ya kan. Nah, saudara sekalian, ini memberikan kepada kita contoh ya, beberapa contohnya. Disesuaikanlah ya apa yang dilakukan dengan apa yang akan diraih gitu ya kan. Kalau sekolah pengen nilainya bagus-bagus ya belajar ya kan. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan itu sebagai konsekuensinya kan demikian. Nah tentu ayat-ayat ini tadi tidak menyuruh orang untuk menganggur ya. Tidak menyuruh orang untuk berpangku tangan ya. Tapi ayat-ayat tadi memberikan peneguhan kepada kita ya, supaya kita memberikan satu tanggapan yang tepat ya. Dan tidak diperbudak oleh kekhawatiran, tidak diperbudak oleh kesusahan ya. Kesusahan sehari cukup untuk sehari gitu kayak tadi ya ayatnya yang terakhir ya. Nah saudara sekalian, ini ada janji Tuhan. Tuhan selalu memberikan janji kepada orang-orang yang percaya kepadanya, yang menghadapi kekhawatiran ataupun yang menghadapi ketidakpastian ya. Mereka yang tidak usah takut, tidak usah khawatir bila hidup di dalam kebenarannya. Nah saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kiranya perjuangan saudara tidak pernah menjadi sia-sia. Saudara diperbarui, saudara merefleksikan diri pagi hari ini dengan berita firman Tuhan ini. Dan saudara ingat ya, ada tambahan untuk saudara. Ya kan? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa.